logika saya tidak mungkin dipenuhi semuanya oleh pejabat. Mual mungkin lah. Saya juga misalkan jadi mudir amda, mual mungkin memenuhi hak semua santri, semua orang tua santri, semua asatidah. Hese. Lamun wajib atuh moal aya nya nu jadi pamimpin teh gitu. Mustahil secara logika seorang pemimpin, ketua DKM, ketua RT mampu memenuhi hak semua yang jadi rakyatnya. Terbatas dia tangannya dua, kakinya dua. Itu yang dimaksud wa ala atharatin alaina. Di sini diajarkan kita untuk menjadi warga negara yang beradab. Ya, jadi nggak usah diajarkan PKN lah di Indonesia mah, di Islam mah. Ku hadis-hadis gini seluruh di PKN mengajarkan bagaimana santri-santri masyarakat menjadi warga negara yang citizen yang civilized, ya, yang beradab. Ya. Dan tidak boleh melepaskan wewenang dari pemiliknya, tidak boleh mencabut kekuasaan pemerintah, menggulingkan pemerintah, atau membelot dari pemerintah, apakah itu jadi NII, jadi ISIS, jadi Gerakan Aceh Merdeka, naon deui lah. PKI komo. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau pemimpinnya kufur terang-terangan, dan keterangannya sudah ada dari Allah dalam Al-Quran. Kufur terang-terangan itu keluar dari Islam. Bapak Jokowi Islam, Bapak SBY baheula Islam, Ibu Megawati Islam, najantara ngaji oge bae nah 11-12. Manehna tarik ngeritik ngaji, orang ngeritik manehna tara ngaji. Aneh. Haji menang cen. Haji lebih dari sekali, umroh seberapa kali cen Pak? Ngaji tara. Pak Habibie komo Pak Habibie mah tahajudna rajin, saum Senin Kemisna rajin. Pak Harto Islam, Bung Karno Islam, semuanya Islam. Tak Ahok kafir, makana FPI ajol-ajolan hayang nurunkeun Ahok apapun caranya. Jadi ketika dialog, ya, kita ormas-ormas Islam dengan FPI pakai dalil dia kafir mau kudu turun kumaha carana gitu. Meneran teh manggih eta turunkeun ti dinya. Dan kita tetap meskipun harus tunduk dan patuh, harus tetap berani berkata yang hak kepada pejabat. Nah ini yang namanya berkata hak itu dalam konteks pemerintahan. Satu, oposisi ngomong di luar ngeritik, itu benar tidak yang begitu? Menghina, merendahkan, jangankan ke pemimpin atau ke manusia biasa saja nggak boleh. Harusnya datang, sok apa pemimpin tarik. Nu kaduana yang dekat dengan pejabat cadelnya, cadel. Nah ini titik tekan dalam amar ma'ruf nahi munkar itu bagaimana dalam riwayat lain afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sehebat-hebatnya jihad berkata yang benar kepada pemimpin yang dolim. Benar teh benar berani mengungkapkan kebenaran. Benar teh juga benar dalam caranya. Bukan malu-maluin, wah, memojokkan, menghina. Dan cenah sekarang mah jalur yang langsungnya ditutup, jadi we kudu kabeh dia masa ya silakan kalau mengijtihadnya begitu. Kalau jalur ini ditutup, tapi tetap kritikannya harus mengkritik bukan menghina. Beberapa hari yang lalu saya kan tulis ya
kado buat ulang tahun NU, ya, kritik fikih peradaban NU. Ada seseorang yang nelpon, jawab, Ustaz cenah hati-hati GP Ansor mau gini nyasau. Ada orang mah teu ngahina. Buktikan dari tulisan saya yang menghina apa? Saya fokus di materinya. Ini hujahnya gitu. Bahkan dalam ceramah saya, perasaan saya nggak pernah menghina yang muludan, nggak pernah. Kalau mengkritik objeknya beda pendapat, kita mah dina kitabu gitu, biasa silih kritik mah. Saya bahkan sering mengatakan dan pernah diprotes di grup Mubalik. Bisa Nasruddin tuh konsisten, senengko muludan bid'ah, tapi nyebut ahli bid'ah teu meunang. Nya memang muludan bid'ah mah fakta, objektif, kritik. Lamun menyebut NU ahli bid'ah ngahina, teu meunang ngahina. NU meski bagaimanapun ahlus sunnah wal jamaah. Sama kita juga ahlus sunnah wal jamaah. Terus seorang ustad di PP disandingkeun dina grup teh. Tah cenah ieu mah nu video nu kerame teh ya. Ustad persis ngahina dina video di caption gitu. Tah ieu cenah ngahina, tah ieu ngritik gitu. Jadi qaulul haq itu mengkritik bukan menghina. Kalau kebijakan presiden yang salah itu dalam hal menaikkan BBM-nya, ya udah menaikkan BBM-nya, kritik itu. Mau dimanapun kita mengkritik dilindungi oleh undang-undang, asal jangan menghina. Menghina tuluy nyabit-nyabit karena Presiden Jokowi lulus SIJINA gitu, kita menghina karena tingali cenah anak-anaknya begini ya, karena latar belakangnya wah subjektif. Jadi ke subjeknya bukan ke objeknya. Yang namanya qaulul haq itu objektif, objeknya. Nah ini Nabi mengajarkan sudah sampai itu. Jadi kalau diam salah ya, ngomong juga jangan salah. Dekat jauh silakan ya. Sekarang ada yang dekat dengan Pak Jokowi, ada di Persis, di NU, di Muhammadiyah banyak. Yang dekat dengan Pak Ridwan Kamil ada orang Persis, orang Muhammadiyah, orang NU. Mau jaga jarak boleh kan, mau yang jaga jarak, mau yang dekat harus qaulul haq, dan itu susah. Yang jaga jarak resep nangahina, mendiskreditkan. Yang dekat rata-rata jadi penjilat, nggak berani ngomong, mau muji-muji we. Makanya kesananya la nakhafu fillah laumata laim. Jangan pernah takut celaan orang mencela, karena pasti banyak yang mencela ya. Jangankan yang jauh-jauh lah, kita fokus mengkritik ketua DKM misalkan, ketua PC, ketua PD, ketua PW ya. Fokus pada kita kritikan, pasti banyak yang mencela dari para pendukungnya, para penjilatnya tanda kutip. Nah ketika itu datang, abaikan saja. Ini demi amar ma'ruf nahi munkar. Kita baru fokus, wah na Twitter mah geus rame ya. Anu masalah Ibu Megawati itu jeung bukan fokus dikritik, jadi silih habak hina menghina we. Jadi henteu qaulul haq. Na Twitter, dina Facebook, na IG, dina wah Telegram, grup WhatsApp, capek ngebandungannya, termasuk di forum-forum. Kemudian hadis berikutnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal mathalul qaimi fi hududillah, perumpamaan orang yang menegak, yang tegak dalam hukum-hukum Allah. Qaim itu artinya berdiri,
hududullah teh larangan-larangan Allah, jadi dia berdiri tidak masuk gitu. Dia jaga diri dari larangan-larangan Allah. Bahkan dia yang ikut melarang qaimu bihududillah. Jadi dia berdiri tegak bagaimana agar hududullah ini terkendali, ya, tidak merusak masyarakat. Wal waqi'i fiha, dan orang yang jatuh ke sana dia malah melanggar larangan-larangan itu. Kama tsali qaumin istahamu ala safinah, seperti perumpamaan satu kaum yang diundi ketika naik perahu. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaluha, maka berdasarkan undian itu ada yang di dek atas, ada yang di dek bawah. Jadi zaman Nabi juga perahu itu sudah ada dek bawah, dek atas. Yang dek bawah itu sajajar jeung air laut, ya. Kalau saya dulu naik Debon Solo, dek 1 mah komo di bawah air laut. Dek 2, dek 3 itu nih kaca teh jeung cai laut teh sapantar gitu. Nah, dek 3 ke atas itu di atas air laut sampai dek 8, dek 7 kalau penumpang, dek 8 mah komandan. Lantai atunya dek teh. Jadi zaman Nabi juga sudah begitu, sudah ada perahu yang begitu, sebagian di bawah sejajar dengan air laut, bahkan di bawah air laut. Komo tuh bagian bas mesin. Jadi dia itu hidupnya bahkan cina berbulan-bulan di bawah laut teh. Bahkan ketika perahu bersandar pun kalau dia nggak cuti, cicing we didinya. Ngejaga mesin. Ka toilet ge keluar ka toilet. Nanti kalau cuti nah baru dia keluar. Nah ini cenah nih bas, saya masuk ke ruangan bas, wah kaneng. Udah 6 bulan nih nggak naik ke atas permukaan. Betah we. Wa kana alladzina fi asfaliha, orang yang ada di dek bawah, yang sejajar atau di bawah air laut, idastaqau minal ma, kalau mereka butuh air, marru ala man fawqahum, pasti naik ke atas karena airnya ada di atas. Faqalu, lalu mereka berkata, lau anna khorokna fi nasibina khorkon, daripada capek-capek ke atas udah we cenah ini dilubangi. Walam nu'dzi man fawqona, jadi kita enggak mengganggu yang di atas. Tiap kali butuh air pan kudu kaluhur lah nyiuk, ya, ambil air laut. Tiap mau air begitu cenah capek bolak-balik kaluhur ka handap. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dzi fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Seandainya itu terjadi dan dibiarkan pasti karam semuanya kan. Di bolongan tah kuno bodoh teh ngarababari cenah kocai geus tilelep kabeh. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi jika mereka menahan tangan-tangan mereka dari melubangi itu, najau wa najau jami'an, mereka semuanya selamat semuanya. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan ada asumsi udahlah yang penting saya nggak kebawa. Kalau didiamkannya kababawa dorakana, dan kebabawa nanti siksa di dunianya disakompet daunkeun ku Gusti Allah. Termasuk kababawa rusakna, karena yang namanya penyakit masyarakat, kalau sudah ada yang memberikan sunnah sayyi'ah, merebet ka dituna. Dulu mana ada di kampung kita nu tabrakan ti heula. Istri saya aya apotekernya di lembur gitu. Iseng nanya ada pil KB enggak? Atuh ngicalan Bu Ustaz. Sok disalahgunakeun, abdi can asa dosa gitu.
Istri saya polos salah gunakan kumaha. Cenah seueur neng gadis-gadis nu meser. Sok jang naon sok. Cenah tose teu ngical. Tose orang ke apotek di jalan. Kan ada harus surat nikah dan sebagainya. Nya anu bager apotek naon teu mah nya asal payu we gitu. Termasuk kondom kan. Nah itu mimitian teh hiji kadituna meremet jadi dianggap biasa. Di mimitian mabok hiji kemudian ngajak batur-batur biasa kada didiamkan. Inilah kita harus bergerak cepat ketika ada sedikit ya kemungkaran, gerak cepat. Kalau dibiarkan bahaya. Makanya alhamdulillah ya di daerah saya awal saya ke situ Aksan sok aya ta barudak muda-mudi nu buka puting carekan we. Banal telepon lin masna ya. RT-na kakak saya. Sekarang saya sudah jadi staf RW babari we. Onrog kulin mas bubarkeun. Termasuk yang aneh-aneh lah nu curiga-curiga laporkeun. Bahkan nu kapergok oge saya 2 kali ya, diusir ya, 2 anak. Kalau dibiarkan rusak semua ya. Termasuk nu mabok teh nu judi teh. Kalau di situ Aksan alhamdulillah setahu kami nggak ada togel, tapi di lembur belah diuna ya, seberangna baiklah sebutkan Pasir Koja. Wah itu masjid udah nggak bisa gimana-gimana. Saya tanya ke masjid Persis di sana, kenapa nggak gerak? Kita sudah minoritas. Agen-agen cina RT-na, RW-na di kampung eta teh. Ya, saya tanya remaja masjidnya gitu. Itu karena didiamkan. Dia rusak kabeh. Ya. Nu ngaranna togel teh atuh. Ya. Babari. Ya. Sampai tukang beca pun mengamalkannya. Kemudian dalam hadis berikutnya ini juga masih tentang kepejabat. Kata Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yusta'malu amal alaikum umara, akan diangkat untuk kalian pejabat-pejabat, fata'rifuna wa tunkirun, yang kalian kenal tapi kalian ingkari. Ini bukan doa dari Nabi ini. Ini mah memang pasti gitu. Karena dunia pejabat, dunia pemerintah itu dunia menggiurkan yang semua orang ingin. Dek nu pinter, dek nu bodoh, jeung lolobana kan nu bodoh. Ketika mereka jadi pemimpin yang bodoh. Kenal itu orang Islam, tapi nah begitu. Kenal ini teh dulunya siapa, tapi kenapa begitu? Didukung ku orang, lagi sih didukung, nah gitu, kan gitu aja. Para pemimpinnya kebanyakan. Faman kariha faqad bari'a, siapa yang membencinya, dia berarti sudah bebas. Maksudnya membenci dengan hatinya, tidak mendukungnya, tidak mendukung kemunkaran yang dilegalkan oleh pemimpin, minimal dengan hati dia bebas dari dosa. Wa man ankaro faqad salima, tapi siapa yang berani nahi munkar dia selamat. Jadi tidak cukup hanya diam, harus gerak. Kalau diam dia bebas dari dosa tapi tidak selamat. Anu tadi teh geus mahabut togel di mana-mana hese. Bisa berenang keluargana. Walakin man rodiya wa taba'a, tapi yang ridho dan malah mengikuti, menyetujui, mengikuti, mengiyakan, itu yang celaka. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah ala nuqatilu, boleh Rasul kita perangi mereka, perangannya kenapa pemimpin gitu teh? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus sholah, selama mereka masih mengamalkan sholat. Bapak Jokowi masih sholat, SBY masih sholat, nggak ada alasan kita untuk memisahkan diri jadi NII, jadi ISIS, nggak boleh.
mengangkat senjata ke mereka, ngebom, nggak boleh, haram. Cukup dengan amar ma'ruf nahi munkar, minimal dengan hati, kalau bisa dengan lisan dan kekuasaan agar selamat. Hadis berikutnya dari Zainab binti Jahas, Nabi SAW pernah masuk dan dalam ketakutan bersabda, La ilaha illallah wailul lil Arab min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan bagi bangsa Arab karena kejahatan bagi mereka sudah dekat. Ini lagi-lagi bukan doa dari Nabi. Ini memang itu akan terjadi di zaman manapun gitu. Kita harus siap. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Hari ini benteng Ya'juj Ma'juj sudah terbuka segini. Ya. Nabi menyandingkan ibu jari dan telunjuknya sedikit. Ya Rasulullah, anahliku wa fina solihun. Rasul, apakah kita akan binasa? Ya'juj Ma'juj itu berarti merusak, banyak kerusakan. Maksud sudah terbuka sedikit itu artinya aroma, aura ingin merusaknya akan menyebar ke bangsa Arab, dan itu terjadi betul. Banyak peperangan khalifah dengan rakyat, perang saudara. Masa kita binasa? Kan di kita ada orang-orang soleh. Kata Nabi, na'am idza kathurul khobath. Iya, kalau yang jeleknya lebih banyak. Ini yang tadi. Kita amar ma'ruf nahi munkar itu berusaha agar tidak lebih banyak yang jelek. Bahkan yang jelek itu bukan hanya sedikit, tapi jangan terlihat. Karena kemunkaran itu, kemunkaran kalau terlihat. Kalau tidak terlihat itu urusan masing-masing. Tapi kalau kemudian sudah terlihat, ketahuan, nah itu harus dibereskan. Meskipun itu perzinahan. Kalau belum ketahuan, masih gejala-gejala, kita nggak boleh tajasus. Tapi kalau sudah kekanyawan, wah ganyang itu. Karena kalau tidak demikian nanti wah menyebar rusak, merusak masyarakat, bisa rusak anak-anak orang. Naudzubillah min dzalik. Dan kita akan binasa, ya, binasa karena lebih banyak yang rusaknya dibanding yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.